Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam moga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat dan tabi'in atba'ut tabi'in dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ujma di yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan gitu tentang ulumul Quran. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gugun Gumelar, NIM berkelas PAI 2B, NIM-nya 0101220107. Kode uniknya yaitu 0101220107 CC 908 X. Baik, pada kesempatan kali ini ya saya mau mempresentasikan tentang ulumul Quran yang baru dibahas dari pelajaran dari materi ya dari awal sampai UTS ini, yaitu baru 3, yaitu tentang nuzulul Quran, ulumul nuzulul Quran, asbabun nuzul, dan apa itu munasabah gitu ya. Baik, pertama yaitu tentang ulumul Quran dulu ya. Ulumul Quran yaitu Al-Quran. Ulumul Quran itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai petunjuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata nuzulul Quran, kata ulumul Quran. Ulum di sana yaitu jamak dari kata ilmun yang artinya ilmu Al-Quran. Itu ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Yang berarti artinya itu al-fahmu wal idrok. Paham dan Paham dan menguasai. Paham dan menguasai gitu ya. Terus para ulama mendefinisikan ulumul Quran itu sebagai ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran, bahwa dari aspek turunnya, dari aspek sistematikanya, dari penulisannya, dari pengumpulannya, dari bacaan tafsir, kemujizatannya, asbabun nuzulnya gitu ya, serta nasi wal mansub ya. Terus nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Nuzul menurut bahasa kan yaitu turunnya suatu perkara dari atas ke bawah. Sedangkan ini mah turunnya Al-Quran itu melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, yang mana bila mana kita membaca Al-Quran walaupun satu kata atau satu huruf atau satu huruf saja akan mendapat pahala ya. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW bahwa belum ada yang namanya pembukuan Al-Quran itu di sana itu. Adanya pembukuan Al-Quran itu pas zaman Khulafaur Rasyidin. Ya walaupun masih belum sempurna juga itu ya, masih banyak ya, gitulah. Nah, terus para ulama berbeda pendapat tentang turunnya Al-Quran. Saya mengambil garis besarnya saja, yaitu ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama bahwasanya Al-Quran itu diturunkannya sekaligus gitu ya, enggak berangsur-angsur gitu, enggak sekaligus gitu ya. Terus pendapat kedua bahwasanya Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur. Nah, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur mempunyai 3 tahapan. Fusil Al-Quranu, dipisahkannya Al-Quran
minat dikri dari dikri di sana itu lauhil mahfud, yaitu dipisahkannya Al-Quran itu di lauhil mahfud. Terus setelah di lauhil mahfud itu paudi'a minal baitil ijati, yaitu terus sesudah di lauhil mahfud maka turun ke baitul ija. Baitul ija itu di mana? Yaitu di minas sama dunya, itu di langit-langitnya dunya, di langit-langitnya ya. Terus apa itu paja'ala Jibrilu, terus menyampaikan sama Jibril, malaikat Jibril setelah di Baitul Ija turun ke malaikat Jibril, turun ke malaikat Jibril itu jadi menyampaikannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, berarti tahap pertama yaitu Al-Quran disimpan di Lauhul Mahfuz. Yang kedua turun ke Baitul Ija. Yang ketiga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, ya. Setelah ya sih banyak juga gitu. Nah, sekarang itu asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul adalah sebab yang melatar belakang terjadinya sesuatu, ya gitu ya. Terus menurut Subhi As-Solih, sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi, ya. Namun memang berarti setiap ayat Al-Quran pasti ada asbabun nuzulnya, tapi tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, sebab ada ayat-ayat yang menerangkan tentang sejarah, ayat Al-Qisah, ya, sejarah, ya. Jadi semua itu turun-turunnya Al-Quran. Nah, ada beberapa asbabun nuzul mempunyai arti penting. Tidaklah mungkin kita mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisahnya dulu dan sebab-sebab turunnya, gitu ya. Kita belum bisa mengetahui, ya bisa memahami Al-Quran gitu kalau kita tidak tahu apa itu asbabun nuzulnya, ya. Terus bukan asbabun nuzul dulu, ini dulu ya. Jam'ul Quran itu adalah pengumpulannya Al-Quran, ya. Pengumpulannya Al-Quran. Terus rasam Al-Quran yaitu gaya penulisannya. Yang benar tadi Jam'ul Quran, yaitu pengumpulannya Al-Quran atau ya pengumpulannya. Nah, sudah dikumpulkan dari sana itu belum ada yang namanya, ya udah ditulis ya, tapi belum ada yang namanya apa itu baris-baris, yaitu harokat, belum ada harokat. Nah, di sana Sayyidina Ali merintahkan kepada Abu Aswad Ad-Duali disuruh untuk tulis atau mengharokati Al-Quran itu, yang mana itu pakai ilmu nahu, ya, nahu sorof, ya. Terus Rasam Quran itu gaya penulisannya Al-Quran, yang mana pada itu rasam yang disebut itu rasam Utsmani kalau nggak salah, gitu, rasam Utsmani. Terus yang terakhir itu tentang munasabah. Munasabah dalam pengertian bahasa artinya cocok, gitu, pantas, hubungan, cuantel, pertalian, tali persaudaraan, seperti ya pertalian saudara lah, gitu ya. Pertalian itu yang sebab dan mendekatinya. Sedangkan dalam hajanah ilmu Al-Quran, istilah munasabah itu digunakan untuk mengungkap segi-segi hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain dengan secara rasional, itu secara intuitif, indrawi,
imajinatif, khoyali gitu ya. Akli, hissi, khoyali, atau apa itu namanya at-talajum al-jinni atau at-talajum al-kharji. Ya. Munasabah menurut banyak sih menurut para ahli, yaitu menurut Al-Jarkashi, Al-Arabi, menurut Al-Qottan, menurut Al-Bikai. Saya belum mengetahui lah itu apa, lupa gitu, lupa, jadi gak usah dijelaskan lagi lah. Yaitu munasabah itu adalah keterkaitan ayat ke ayat gitu. Seperti apa itu? Contohnya itu seperti yang seperti surat, berarti di tulisannya Al-Quran itu pasti ada munasabahnya gitu. Jadi, seperti ayat Al-Quran yang ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dari ayat Sadaqallahul Azim. Nah, dari ayat itu yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, kalau nggak salah. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terus ada disambung ayat itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu ada hubungannya dengan ayat itu ya. Kan saya lupa tuh artinya ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, pasti banyak sih kesalahannya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.